Firman Tuhan hari ke-51 20 Februari tahun 2025, Kitab Mazmur pasal 71 ayat 18, perikop doa orang lanjut usia. Channel TPKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-51 tanggal 20 Februari 2025 diambil dari kitab Mazmur pasal 71 ayat 18 dengan perikop doa orang yang lanjut usia. Demikian bunyinya. Saya tetap ambil dengan 3 versi, bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia Kabar Baik dan bahasa Batak Toba Siganupari. Pasal 71 ayat 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam bahasa Indonesia Kabar Baik adalah sebagai berikut. Ya Allah, jangan meninggalkan aku sampai aku tua dan beruban, supaya aku mewartakan kuasa dan keperkasaan-Mu kepada semua keturunan yang akan datang. Itulah dalam Kabar Baik. Kemudian dalam bahasa Batak Toba Siganupari Didok Songonon. Nuaeng nunga matua jala ubanon ahu, unang matadikon ahu ale de bata, dongani maahu dina mamaritahon huaso dohot hagogoon, tusude sudut nanaeng roh. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi. Bacaan pagi diambil dari kitab Rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan 22 dengan perikop Boas menikah dengan Rut. Apa makna perikop ini? Dalam ayat 1 sampai dengan 22. Mari kita lihat. Kitab ini mengisahkan tentang pertemuan Rut dengan Boas dan proses penebusan yang dilakukan Boas terhadap Rut dan mertuanya Naomi. Melalui kisah ini kita dapat melihat betapa pentingnya hubungan kekeluargaan dan komitmen dalam menolong satu sama lain, serta bagaimana Tuhan memelihara dan mengatur rencananya selalu
melalui kehidupan manusia. Jadi ada rencana Tuhan ya melalui kehidupan manusia. Itulah perikop ini ya. Bahwa kasih ini kita dapat ya melihat betapa pentingnya hubungan kekeluargaan dan komitmen dalam menolong satu sama lain. Serta bagaimana Tuhan memelihara dan mengatur rencananya melalui kehidupan manusia. Kehidupan manusia dipakai oleh Tuhan. Nah, apa pesan moral dari perikop ini? Pesan moralnya adalah pentingnya kesetiaan, tanggung jawab, dan kasih yang diterapkan dalam tindakan nyata. Bukan hanya perkataan, tapi tindakan nyata. Ya. Kemudian Boas sebagai tokoh ya, memperlihatkan tindakan kasih ya, bukan hanya kepada Ruth, tetapi juga kepada Naomi, mertuanya Ruth. Dan hal ini menegaskan bahwa ya, kita harus siap untuk mengambil tindakan ketika melihat kebutuhan orang lain. Jadi dalam hal ini hidup kita bermakna buat orang lain dan bisa dimanfaatkan. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Kemudian apa pembelajaran yang kita lihat dari perikop ini? Ya. Peristiwa ini ya menjadi pondasi kuat atau foundational prinsip ya sebagai menuju kelahiran Tuhan Yesus. Inilah pondasinya ya. Di mana ya kalau kita lihat Boas kawin dengan Ruth, punya anak Obed. Kemudian Obed punya anak Isai. Kemudian Isai punya anak Daud. Dan Daud punya anak Salomo. Dan dari keturunan Daudlah menjadi ya kelahiran Tuhan Yesus. Pada generasi ke-60 dari Adam. Tapi pada generasi 27 dari Daud. Karena Daud adalah generasi 33 dari Adam. Jadi Tuhan Yesus adalah generasi ke-27 dari Daud dan generasi 60 dari Adam. Itulah maka saya katakan ini adalah foundational prinsip dalam kelahiran Tuhan Yesus. Disinilah campur tangan Tuhan Allah yang membuat semua rencana ini besar. Dan Ruth yang sangat proaktif, rendah hati, dan menurut kepada mertua. Dia orang Moab, tapi dia mengatakan, bangsaku katanya kepada Naomi, Tuhanmu, Tuhanku. Artinya dia sudah menyatu dengan mertuanya. Itulah yang bisa kita pembelajaran pertama. Pembelajaran kedua yaitu menghayati nilai-nilai yang terdapat dalam kitab Ruth dapat mendorong kita untuk proaktif dalam menjalani hidup sehari-hari dengan memakai karakter Allah, penuh kasih dan tanggung jawab terhadap sesama. Nilai-nilai yang disampaikan oleh Ruth ini mengikuti karakter
Tuhan, karakter Allah, bahwa Allah itu adalah kasih. Dan barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Nah, di sini Rut benar-benar mengenal Allah melalui kasih. Karena dia sangat sayang dengan mertua, maka dia disuruh untuk memungut gandum sisa-sisa daripada anak buahnya, hambanya Boas. Dia sabar. Dalam kesabarannya itu, Boas melihat bahwa dia punya karakter. Sehingga pada akhirnya Boas menikah dengan Rut. Dan itulah saya katakan foundational prinsip kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian pembelajaran ketiga adalah jadilah menjadi saluran berkat bagi orang lain, seperti dilakukan oleh Boas, suaminya Rut. Inilah pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini, menjadi saluran berkat. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 14 sampai dengan 15. Dengan perikop, keselamatan adalah untuk semua orang. Apa makna perikop ini? Mari kita lihat, ya. Kita diingatkan tentang pentingnya, ya, pemberitaan Injil. Jadi pentingnya pemberitaan Injil, ya, dan bagaimana seseorang dapat percaya kepada Kristus hanya jika mereka mendengar tentangnya. Jadi di sini dikatakan maknanya adalah pentingnya pemberitaan firman, ya. Dan bagaimana seseorang dapat percaya kepada Kristus hanya jika mereka mendengar tentangnya. Artinya mendengar dan memahami. Dan ini menekankan kepada tanggung jawab orang-orang percaya untuk menyampaikan kabar baik. Jadi setelah mendengarkan dan juga memahami dan menjalankannya. Jadi bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi jadilah pelaku firman Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Itulah makna daripada perikop ini. Jadilah pelaku firman Tuhan setelah kita mendengar, memahami, dan memberitakannya. Pesan moralnya adalah setiap orang yang mengaku percaya, ya, dan sebagai pengikut Kristus memiliki peran dan misi penyebaran Injil melalui khotbah-khotbah, tulisan-tulisan di media sosial, ya, sehingga orang-orang dapat mendengarnya dan membacanya, dan juga dalam tindakan kita sehari-hari. Jadi setiap orang yang sudah mengaku percaya dan pengikut Kristus itu memiliki peran. Perannya apa? Memberitakan, berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan supaya orang-orang juga dapat memahaminya. Itu pesan moral. Jadi sebagai pengikut Kristus, tanggung jawab peran adalah memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Nah, kemudian apa pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini? Pertama, ya, dikatakan bahwa setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik kepada sesama tentang apa yang sudah didengar dan dipahami tentang Yesus Kristus.
Jadi setiap orang punya tanggung jawab moral tentang pemberitaan firman Tuhan. Apa yang sudah didengar, ya, dirasakan, ya, dari kebenaran firman Tuhan, dia wajib memberitakan firman itu kepada semua orang. Itulah pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam Roma 14 ayat 14 dikatakan bahwa berseru kepada Dia tapi tidak percaya. Nah, bagaimana dapat mendengar tanpa ada pemberitaannya? Penting pendengarannya diiringi dengan pemberitaan Injil. Jadi di sini ditekankan bahwa kalau kita berseru kepada Dia tapi tidak percaya, repot. Bagaimana mungkin, ya, kita memberitakan pemberitaannya sedangkan kita sendiri belum percaya? Di sini dikatakan adalah penting pendengarannya diiringi dengan pemberitaan. Jadi begitu didengar, jadilah pelaku firman, beritakan. Jadi jangan sampai dia berseru-seru tapi tidak percaya. Itu namanya buang-buang waktu, wasting time. Sehingga nanti terjadilah seperti apa kata Emerson, ya. Anda berteriak di telinga saya, tapi saya tidak mendengar. Karena yang disampaikan itu dia sendiri tidak meyakininya. Dia tidak role model, ya. Dia berseru-seru tapi dia sendiri tidak percaya. Jadi harusnya untuk menyampaikan firman, kita lebih dulu harus sebagai role model atau teladan bagi semua orang. Apabila kita tidak bisa menjadi teladan, maka apapun kita sampaikan itu orang tidak akan mendengar. Itulah kata Emerson, Anda berteriak di telinga saya, tapi saya tidak mendengar. Maka jadilah role model kalau mau memberitakan firman Tuhan. Kemudian pembelajaran ketiga. Nah, disinilah menjadi pelaku firman Tuhan. Jadilah agent of change. Artinya tempat bertanya tentang kebenaran firman Tuhan. Agen daripada perubahan, ya. Jadi dia bisa menjadi tempat bertanya daripada semua orang-orang tentang pemberitaan firman Tuhan. Jadi kalau kita sudah memahami firman Tuhan, jadilah sebagai agent of change, tempat bertanya tentang kebenaran firman Tuhan. Itulah bacaan pagi dan bacaan malam pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Nah, sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, kita tetap menyampaikan pedoman pada bulan Februari 2025. Apa topik kita? Selalu saya kumandangkan bahwa topik kita dalam bulan Februari adalah, ya, mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan dalam panggilan untuk mengasihi dan menjala manusia. Jadi ini sejalan dengan tadi dalam bacaan malam, ya. Jadilah agent of change tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini topik pada bulan Februari dikatakan mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan dalam panggilan untuk mengasihi dan menjala manusia. Mengasihi dan menjala manusia. Dan itu dijabarkan dalam Mazmur pasal 46 ayat 2, ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam
kesesakan sampai terbukti. Jadi dia sebagai penolong dalam kesesakan sampai terbukti ada tindakan nyata kelihatan. Itu harus kita lihat dari pengalaman iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian dengan adanya firman Tuhan sebagai pedoman kita dalam bulan Februari, maka ada paradigma, kerangka berpikir. Apapun terjadi, biarpun bumi berubah atau gunung-gunung bergoncang di lautan atau bukit-bukit gemetar dan laut mengamuk dengan gelombang-gelombang yang tinggi, tapi kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Karena Allah sebagai perlindungan kita dan keamanan kita. Jadi sudah jelas kalau Allah sebagai perlindungan dan keamanan kita, apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada. Itulah pedoman kita dalam bulan Februari. Sekarang kita masuk dalam perikop bulan ini atau hari ini. Dalam Mazmur pasal 71 ayat 18 dikatakan tadi adalah bahwa Tuhan Allah yang melindungi kita sampai tua dan sampai beruban. Jangan ditinggalkan. Apa makna daripada perikop ini? Apa maknanya? Supaya Tuhan tidak meninggalkan kita di masa tua sampai ubanan. Terutama dalam pemberitaan firman Tuhan. Makna daripada perikop ini adalah sebagai berikut. Ayat ini menyampaikan pesan yang mendalam. Tentang apa? Yaitu tentang pentingnya tetap menjaga iman dan keyakinan kepada Tuhan di saat-saat usia tua. Jadi iman dan keyakinan di saat-saat tua itu harus tetap dikatakan the fire spirit atau semangat yang berapi-api, tidak boleh kendor. Itu. Jadi jangan kalau sudah tua, udah pensiun, tidak punya tenaga, tidak, jangan. Justru di usia lanjut kita semakin bersemangat karena dengan pengalaman yang kita alami selama puluhan tahun. Misalnya yang sudah berumur 70 tahun, berarti pengalaman selama 70 tahun dalam hidupnya itu bisa menjadi guru, bisa menjadi guru pengalaman tersebut, dan itu perlu disampaikan, diwariskan kepada generasi muda. Juga mengingatkan kita bahwa meskipun kita menghadapi tantangan dan kesulitan, seiring bertambahnya usia. Jadi menghadapi kesulitan dan tantangan dengan bertambahnya usia, kita diajarkan untuk tetap mengandalkan Tuhan sebagaimana berkualitas, berkekuatan dan pengharapan kita. Jadi tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Seperti tadi Mazmur pasal 46 ayat 2, pedoman pada bulan Februari Jadi inilah makna daripada perikop ini. Jadi mengingatkan kita bahwa meskipun kita menghadapi tantangan
dan kesulitan seiring bertambahnya usia, dikatakan kita diajarkan untuk tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Inilah makna daripada perikop ini. Dan sekarang apa pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari perikop ini di usia lanjut, di usia tua, ya. Tadi adalah sebagai makna. Sekarang pesan moralnya. Apa pesan moral? Dan sebelum pembelajaran, apa pesan moral daripada perikop ini pada saat kita sudah menjalani lanjut usia 70 tahun ke atas? Apa pesan moralnya? Ya. Pesan moralnya adalah bahwa pentingnya, ya, mewariskan iman dan pengalaman spiritual kepada generasi muda, ya, dan, ya, setianya Tuhan, ya, dalam hidup kita. Ini menunjukkan bahwa setiap tahap kehidupan kita, terutama saat usia lanjut, seharusnya diisi dengan kesaksian yang membangun iman orang lain. Jadi pesan moralnya adalah, ya, mewariskan iman dan pengalaman spiritual kepada generasi muda, ya. Nah, sehingga mereka dapat melihat betapa besar dan setianya Tuhan dalam hidup kita. Jadi dengan pengalaman spiritual kita wariskan kepada generasi muda, mereka sadar begitu setianya Tuhan dalam hidup kita. Artinya dengan pengalaman hidup kita itu bisa menjadi role model bagi generasi muda. Dan kita bisa menyampaikan kesaksian-kesaksian yang berhubungan dengan spiritual yang kita alami. Dan itu pasti banyak. Kalau kita teliti satu persatu pasti banyak. Apalagi jantung kita bekerja 24 jam tanpa berhenti diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah. Coba, bernapas anugerah. Dengan pengalaman-pengalaman ini kita bisa bertahan sampai 70 tahun. Ini bisa menjadi bahan bagi orang-orang generasi muda. Nah, kemudian dikatakan bahwa terutama saat usia lanjut seharusnya diisi dengan kesaksian. Jadi banyaklah kesaksian-kesaksian yang membangun, yang membuat generasi kita semangat. Itu yang perlu kita sampaikan. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Mewariskan apa yang baik yang kita alami selama masa usia 70 tahun kepada generasi muda. Tentu banyak hal-hal yang baik. Itulah pesan moralnya. Sekarang pembelajarannya apa dari perikop ini kalau kita sudah berusia lanjut? Pertama, pada saat kita semakin tua, kita harus terus menceritakan karya-karya Tuhan kepada generasi yang lebih muda. Jadi pada saat makin tua, seharusnya kita makin sering kita menyampaikan karya-karya daripada Tuhan. Apa karya Tuhan? Kita bisa menceritakan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. 40 tahun dibimbing oleh Tuhan. Dan mereka juga keluar dari Mesir harus mengeluarkan tulah
10 kali. Coba. Air jadi darah, tongkat jadi ular, nyamuk, katak, belalang, ya. Dan kemudian tulah terakhir, anak sulung daripada Mesir harus meninggal. Disitulah baru dikeluarkan bangsa Israel. Pengalaman-pengalaman ini harus kita ceritakan kepada generasi muda. Nah, kemudian dalam perjalanan mereka tidak punya makanan, bersungut-sungut. Wah, bagaimana Musa? Makan apa kami? Tidak ada makanan. Musa berdoa kepada Tuhan, dikirimlah manna, ya, makanan manna langsung dari Tuhan Allah. Tapi peraturannya ada, tidak boleh mengambil lebih daripada kebutuhan. Ya, bagi orang yang mengambil itu dia bisa dimakan basi. Jadi harus kebutuhan hari itu. Ya. Nah, makanya dalam doa Bapa Kami, berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Itu berdasarkan pengalaman daripada bangsa Israel waktu Allah mengirimkan manna untuk 7 hari. Kecuali untuk hari Minggu. Hari Sabtu, hari Sabat, hari Sabtunya itu bisa mengambil untuk bekal pada hari Sabat. Itu. Dan selainnya itu tidak boleh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya Sabtu itu tidak boleh mengambil lebih dari kebutuhan. Kecuali untuk persiapan hari Sabat. Atau kita di sini adalah hari Minggu, ya berarti hari Sabtu itu boleh mengambil 2 kali lipat untuk persiapan minggunya. Itu sudah aturan disampaikan oleh Tuhan Allah. Mengirimkan manna setiap hari dan ambil sesuai kebutuhan. Itu sesuai dengan Yesus mengajarkan berdoa. Berikanlah pada kami makanan kami secukupnya hari ini. Itulah pembelajaran yang bisa kita lihat daripada perikop ini. Pada saat kita semakin tua, kita harus terus menceritakan karya-karya Tuhan kepada generasi yang lebih muda. Pengalaman-pengalaman kita sampaikan. Kemudian pembelajaran kedua adalah ya, bersaksi dan membagikan pengalaman iman kepada orang lain agar mereka juga dapat melihat kebesaran dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita usia lanjut wajib hukumnya menyampaikan pengalaman-pengalaman kita dan kesaksian hidup kepada generasi muda. Saya yakin sangat banyak. Dan kalau saya menceritakan pengalaman hidup, itu 1 hari tidak cukup waktunya. Begitu banyak sekali. Ya. Dan itu harus kita sampaikan untuk membuat generasi muda kita semangat dan semakin yakin bahwa Allah mengasihi kita. Kesetiaan kita kepada Allah, maka Allah memberkati dan memberikan terbaik bagi kita. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, ya, pembelajaran ketiga yang bisa kita ambil adalah hidup bermakna adalah dibangun di atas dasar iman kepada Tuhan dan mengajarkan kita untuk tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberkati dan menginspirasi orang lain. Jadi bermakna bagi orang lain, ya, itu bukan hanya memberi kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan rohani juga perlu kita sampaikan untuk hidup lebih bermakna. Ya. Misalnya, apa syarat orang untuk panjang umur? Itu yang kalau selama ini orang hanya mengingat hukum yang ke-5. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu.
di tanah yang diberi oleh Tuhan kepadamu. Selama ini sering hanya satu itu. Tetapi ada dua lagi yang tidak disampaikan oleh dulu orang tua kita. Dan setelah saya baca, dan itu di dalam pembelajaran, ada dua lagi supaya lanjut usia. Ya. Pertama tadi adalah hormat kepada orang tua. Yang kedua, tidak berdusta. Yang ketiga, timbangan yang netral. Itu. Baru itu namanya lanjut usia. Timbangan yang netral, nah, itu adalah yang pernah diminta oleh Raja Salomo dalam mengadili. Bagaimana supaya saya bisa berbuat adil, Tuhan? Berikanlah kebijaksanaan. Sehingga dia timbangannya netral. Jadi ada 3 untuk membuat kita menjadi panjang umur. Pertama, hormat kepada orang tua atau yang lebih tua dari kita. Yang kedua adalah tidak berdusta, tidak berbohong, tidak mengucapkan kata-kata dusta, tidak bersaksi dusta. Dan yang ketiga, punya timbangan yang netral, tidak berat sebelah, selalu berada di tengah-tengah menegakkan keadilan. Nah, inilah pengalaman-pengalaman yang perlu kita sampaikan. Jadi hidup bermakna adalah dibangun di atas dasar iman kepada Tuhan dan mengajarkan kita untuk tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Itulah makna pesan moral daripada perikop ini. Sekarang, apa conclusion atau kesimpulan kita melihat perikop ini kalau sudah lanjut usia yang diberikan oleh Tuhan? Saya selalu membuat 3 pertanyaan untuk menggali lebih dalam lagi daripada firman ini. Dan pertanyaan pertama adalah, apa cara terbaik untuk membagikan pengalaman kepada generasi muda di sekitar kita? Apa cara terbaik untuk membagikan pengalaman kepada generasi muda? Saya coba jelaskan di sini ya. Nah, salah satu cara terbaik untuk membagikan pengalaman kita kepada generasi muda adalah memberikan teladan hidup yang mencerminkan ajaran Kristen dan pengikut Kristus. Melalui tindakan dan sikap sehari-hari, kita dapat menunjukkan cinta, pengertian, dan penerimaan yang diajarkan dalam Alkitab. Nah, jadi dengan role model atau teladan, itulah suatu cara terbaik untuk membagi pengalaman kepada generasi muda. Ya. Nah, kemudian menunjukkan cinta dan pengertian sesuai dengan ajaran Alkitab. Jadi karakter Allah kita sampaikan kepada generasi muda. Dan kita harus selalu mengingat karakter Allah yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Ini adalah fondasional prinsip dalam kehidupan kita. Jadi, kalau kita tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi bagaimana mungkin kita mengenal Allah kalau kita tidak memiliki kasih? Jadi dikatakan, hanya orang yang memiliki kasihlah yang mengenal Allah. Karena kasih itu adalah karakter daripada Allah. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita
untuk membagi pengalaman kepada generasi muda? Caranya adalah menjalin hubungan dengan mereka sedekat mungkin, ya. Jadi menjalin hubungan dekat dengan mereka dengan pandangan, ya. Jadi kalau kita sudah menjalin hubungan dengan generasi muda, itu ada pandangan yang mau kita pegang dalam hubungan tersebut. Apa pandangan tersebut? Pertama, ya, mendengarkan keinginan dan masalah mereka. Itulah dikatakan empati. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Maka kita harus mendengarkan, ya, keinginan dan masalah mereka. Apa keinginannya? Apa masalahnya? Ya, itu bisa kita pecahkan bersama. Maka hubungan dekat dengan dia, itu cara terbaik. Nah, kemudian yang kedua adalah membagi cerita pribadi tentang bagaimana iman kita membimbing dan memberi kekuatan dalam menghadapi tantangan. Jadi pengalaman pribadi kita dalam menghadapi kesulitan yang timbul dan tantangan yang kita hadapi, itu perlu kita berikan supaya mereka juga mengerti. Dengan adanya pengalaman pribadi dan bisa kita mengalahkan tantangan itu, mereka menjadi terberkati. Itulah, ya, cara pertama, ya, yang terbaik untuk membagikan pengalaman iman kepada generasi muda, ya. Jadi mendengarkan keinginan dan masalah mereka, berbagi cerita pribadi tentang bagaimana iman kita membimbing dan memberi kekuatan dalam menghadapi tantangan. Kita lihat dalam kitab Ulangan, ya, pasal 6 ayat 6 sampai dengan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah diingat terus dalam hatimu. Hendaklah kau ajarkan kepada anak-anakmu dan bicarakanlah tentang itu apabila engkau duduk di rumahmu dan juga dalam perjalanan dan apabila engkau berbaring dan bangun, ya. Dengan melakukan semua ini, kita dapat memberitahu generasi muda memahami dan mengalami kasih Tuhan secara langsung dalam kehidupan mereka. Jadi sesuai dengan kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7, ya. Bicarakan tentang kebaikan Tuhan di saat kau duduk, di saat kau berjalan, dimanapun, dalam situasi yang menyulitkan pun sampaikan, ya. Jadi kalau dalam bahasa Batak, sampaikan firman Tuhan dinaune do dinaso une. Artinya di dalam tempat yang baik maupun di tempat yang tidak baik, sampaikan. Tidak ada halangan, ya, untuk memberitakan. Nah, kemudian pembelajaran kedua, yaitu conclusion yang kedua, ya. Ini bukan pembelajaran tapi conclusion, kesimpulan kita kedua, dengan bertanya. Begini pertanyaannya. Bagaimana cara kita dapat tetap memperkuat iman kita di usia tua dan menghadapi tantangan hidup? Jadi bagaimana kita mempertahankan, ya, cara kita tetap memperkuat iman kita pada usia tua dan menghadapi tantangan hidup. Di usia tua, tantangan hidup sangat banyak. Tadinya kita sebagai pemimpin di kantor menjadi ditinggalkan orang, ya. Tadinya semua orang hormat kepada kita, sekarang kita dilupakan. Dan bahkan anak-anak kita pun tidak ingin lagi bersama dengan kita.
Bahkan banyak orang tua dititipkan di panti jompo karena tidak senang melihat orang tua yang sendiri. Inilah tantangan di masa tua. Tantangan di masa tua, ya, sering kita merasa sendirian dan kesepian karena semua anak-anak muda tidak lagi kenal dengan kita. Bahkan anak-anak kita pun suka menjauh, kurang peduli. Nah, disinilah dikatakan bagaimana cara kita dapat tetap memperkuat iman kita di usia tua dan menghadapi tantangan. Walaupun ada tantangan tadi kita dikucilkan, terus bagaimana cara kita? Di sini saya akan mengatakan bahwa dalam usia tua, ya, memperkuat iman menjadi sangat penting, terutama ketika menghadapi berbagai tantangan hidup. Jadi sangat penting. Jadi iman kita harus kuat. Kalaupun kita ditinggalkan orang atau dia tak acuh sama kita, don't worry. Ada Tuhan yang membimbing kita sampai kita punya uban. Tadi katanya dalam Mazmur 71 ayat 18. Dalam masa tua jangan tinggalkan Tuhan. Ada yang menemani kita setiap saat. Tuhan. Ya. Nah, jadi Alkitab mengajarkan bahwa iman kita harus, ya, senantiasa diperbaharui dan dikuatkan melalui hubungan yang erat dengan Tuhan serta, ya, pemahaman akan firman-Nya. Jadi kuncinya adalah hubungan dengan Tuhan, memperbaharui iman kita setiap hari. Pengalaman saya terus terang, setiap saya membaca firman Tuhan setiap pagi, terasa baru semuanya. Ada Roh Kudus yang menceritakan ini buka ini, sehingga semua nyambung antara yang satu dengan yang lain. Inilah dikatakan terhubung dengan Tuhan. Hanya itu kuncinya kita menghadapi tantangan di usia lanjut. Ya. Kenapa saya mulai dari tahun 2023 menyampaikan firman Tuhan setiap hari, dan tahun 2024 1 tahun penuh, dan hari ini hari ke-51 tahun 2025. Itu kita harus komitmen dan konsekuen terhubung dengan Tuhan. Kalau sudah terhubung dengan Tuhan, enak rasanya. Tidur pun enak, berbicara dengan orang lain pun enak, tidak ada beban. Mau anak juga memperhatikan kita, atau orang lain juga peduli dengan kita, tidak ada masalah. Karena Tuhan sudah peduli dengan kita. Nah, kalau yang Maha Kuasa peduli dengan kita, manusia-manusia lainnya ini biasa-biasa saja. Ya, maka dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29 dikatakan, ya, ikon oluan doiba di debata asa di jolma. Nah, maka dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, ya, jangan serupa dengan dunia. Berubahlah akal budimu dengan sesuai kehendak Allah dan menyenangkan hati Allah yang sempurna. Itulah yang bisa memperbarui hidup kita setiap hari. Dan juga saya katakan berulang kali, ayat-ayat yang dipatrikan pada diri kita. Pertama waktu sidi, kedua waktu perkawinan, ketiga waktu ditabiskan. Ini harus keluar kepala. Inilah yang memperbarui kita setiap hari. Jadi bisa menjadi modal kerja kita kemanapun kita pergi. Kalau ini kita pakai, kita aman. Karena itulah dikatakan waktu pendeta menyampaikan firman ini, apa dikatakan? Saya beruju mahora sira samate dungi leonok kumatuho tupal hamuluan.
parangehon mahatai aido hanguluan. Bahasa Indonesia. Berbaiklah kau selama dalam hidup, sehingga mahkota akan diberikan kepadamu. Kemudian turutilah firman Tuhan itu, karena itulah kehidupanmu. Jadi jelas. Nah, jadi dikatakan di sini adalah memperbaharui setiap saat hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kemudian kita juga harus mengambil Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi kita setiap hari harus bersukacita, walaupun ditinggalkan teman, walaupun tidak peduli kawan-kawan, tidak masa bodoh. Kita bersukacita dalam pengharapan. Mau care kepada kita, mau tidak peduli. Yang penting kita bersukacita dalam pengharapan. Ada pengharapan lebih besar. Tabah dalam kesusahan. Kalau orang lain mengacukan kita, kita tabah. Masa bodoh. Ya. Dan yang penting adalah tekun berdoa. Karena doalah napas kita kepada Tuhan. Nah, kemudian dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan, kita diajarkan untuk saling memperhatikan dan tidak menjadi jauh dari pertemanan bersama, agar kita dapat saling mendukung satu sama lain, bahkan sampai di masa tuamu. Ya Tuhan, janganlah Engkau meninggalkan aku, kebutuhan kehadiran Tuhan, supaya hidup kita tetap langgeng. Inilah diajarkan untuk saling memperhatikan dan tidak menjadi jauh dari pertemanan bersama, artinya tidak menjauhi, agar kita dapat saling mendukung satu sama lain, bahkan sampai di masa tuaku. Ya Tuhan, janganlah Engkau meninggalkan aku. Kebutuhan kehadiran Tuhan sepanjang hidup kita. Itulah yang bisa kita lihat dalam bagaimana cara kita dapat tetap memperkuat iman kita di usia tua dan menghadapi tantangan. Jadi jelas di sini memperbaharui setiap saat agar kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa mewartakan karya Tuhan di masa tua dianggap sebagai tanggung jawab bagi orang percaya? Mengapa mewartakan karya Tuhan sebagai tanggung jawab? Nah, mewartakan karya Tuhan di masa tua merupakan tuntunan bagi setiap orang percaya, karena ini adalah bagian dan tanggung jawab kita sebagai saksi Kristus dalam dunia. Dalam Alkitab Ulangan 6 ayat 6 itu dikatakan pentingnya memberitahukan kebenaran dan karya Tuhan. Maka harus kita ulang-ulangi baca setiap saat. Nah, dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, kami tidak menyembunyikan berita itu dari anak-anak mereka, tetapi akan memberitahukan kepada angkatan yang akan datang perbuatan Tuhan dan kuasanya dan pemahaman perkara ajaib yang perbuatannya. Jadi pentingnya meneruskan kebenaran dan perbuatan Tuhan kepada generasi yang akan datang. Itulah dikatakan tadi
bahwa mengapa mewartakan karya Tuhan di masa tua dianggap sebagai tanggung jawab, karena adanya kelangsungan generasi untuk mengikuti kita. Maka dikatakan orang tua yang berhasil adalah apabila dapat mewariskan apa yang dimilikinya kepada anaknya. Orang tua yang berhasil seperti itu. Misalnya seorang tua dia pendeta, anaknya bisa juga jadi pendeta. Orang tua tentara, anaknya juga mengikuti dia tentara. Jadi apabila mampu mewariskan apa yang kira-kira benar kepada anaknya, itulah tanggung jawab orang tua di masa tua. Nah, kemudian pentingnya meneruskan kebenaran dan perbuatan Tuhan kepada generasi yang akan datang. Mewartakan karya Tuhan di masa tua. Jadi kalau kita mewartakan karya Tuhan di masa tua, bukan hanya tanggung jawab. Jadi di samping tanggung jawab, tapi juga sebagai panggilan untuk mengingatkan dan melatih generasi penerus. Jadi panggilan, di samping tanggung jawab juga sebagai panggilan, sehingga mereka dapat menggunakan dan mengalami kasih serta kuasa dari Tuhan dalam hidup mereka. Jadi dengan adanya menyambung, mewariskan karya Tuhan yang dapat kita pegang, itu menjadi bisa pedoman bagi mereka, sehingga mereka dapat menegakkan dan mengalami kasih serta kuasa dari Tuhan. Mereka mengalami adanya kasih dan kekuatan dari Tuhan. Seperti yang tadi, mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Ini yang harus kita wariskan kepada generasi penerus. Kalau kita ajarkan anak-anak mulai dari kecil selalu berdoa, itu menjadi minded kepada otaknya, sehingga dia pun nanti akan seperti itu dengan anak-anaknya. Dan ini sudah terbukti daripada beberapa orang, dan saya sendiri saya buktikan dengan keluarga saya sendiri. Dari kecil dilatih berdoa, dan sampai dewasa pun dia tetap berdoa. Dan dalam situasi yang baik atau tidak, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Itulah yang perlu kita wariskan kepada generasi muda kita, karya Tuhan yang banyak yang perlu kita sampaikan, sehingga mereka termotivasi dalam hidup mereka. Amin. Tuhan memberkati.